I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Hai, perkenalkan nama aku Haula Wulandari dengan NPM 1210205525 dari kelas 2M Manajemen. Di sini aku akan membahas materi mengenai TM9 yaitu pembelajaran organisasi. Sasaran dan tujuannya dibuat video ini adalah untuk pelajar, mahasiswa, dan halayak penonton dengan tujuan agar video ini dapat menambah wawasan dan berbagi ilmu mengenai apa itu pembelajaran organisasi. Langsung saja, yuk disimak materinya. Pembelajaran organisasi. 4 topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, konsep organisasi pembelajaran. Yang kedua, tingkatan organisasi pembelajaran. Yang ketiga, teori pembelajaran dalam organisasi. Yang keempat, model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Organisasi itu sendiri merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui 2 hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman menurut Kim 1993. Poin kedua, tingkatan organisasi pembelajaran. Terdapat 5 tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Kemampanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni, menurut Senge 1994. Poin ketiga, teori pembelajaran dalam organisasi. Terdapat 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner. Yang kedua, classical conditioning. Yang ketiga, ada social learning theory. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner merupakan kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory.
Menurut Robbins, menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Yang terakhir, poin keempat, model pembelajaran masyarakat. Terdapat 4 model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingat atau retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir, yang keempat, ada proses pemberdayaan atau penguatan yang sering disebut reinforcement process. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai pembelajaran organisasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-like, komen yang positif, dan subscribe. And see you the next video. Bye-bye! Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new